Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal mesin lagi ya. Jadi bahasan penulis soal vampir oli yang terjadi pada motor Honda dan Yamaha memunculkan komen-komen seperti misalnya motor karbu itu lebih tahan daripada motor non karbu. Terus motor kompresi tinggi bikin lebih mau ngomongnya lali ya. Yang jelas kalau untuk soal vampir oli, kasus oli cepat habis, penulis lihatnya di banyak motor ya, terutama yang produksi baru ya, injeksi, nggak peduli itu merek apa, harga berapa, kapasitas mesin berapa. Jadi kalau soal vampir oli cepat habis itu terjadinya tidak hanya di yang pakai radiator yang 125 atau yang 150 cc, tapi juga yang nggak pakai radiator pun kena, yang 115 cc pun kena. Jadi kalau soal vampir oli nggak bisa ya dibedakan berdasarkan kapasitas mesin. Mungkin lebih ke merek Suzuki lebih tahan daripada merek Honda, lebih tahan daripada merek Yamaha. Kalaupun ada yang ngomong silinder besi, silinder baja lebih tahan, itu hanya berlaku untuk merek NPP atau aftermarket lain, tidak berlaku untuk merek AHM. Jadi kalau silindernya merek AHM, yo podo ae lah Greenpeace. Nah, lain soalnya dengan kasus fuel dilution. Fuel dilution ini ya kalau dari penyebab sepertinya banyak. Ada yang ngomong fuel dilution ini lebih mudah terjadi di injeksi dibanding dengan karbu. Ya mungkin yang tadi ngomong soal mesin panas juga ada hubungannya dengan fuel dilution juga, tapi nggak secara langsung ya. Jadi mungkin memang ya mesin yang baru yang kompresi tinggi itu bikin fuel dilution, karena salah satu penyebab dari fuel dilution itu adalah karena bahan bakar yang disemprotkan di dinding silinder itu nggak disapu oleh ring piston. Ya memang nggak cuma itu saja sih penyebabnya. Contoh, kalau masang ring piston sudutnya nggak pas, misalnya nggak 120 derajat antar sudut yang lain, misal silindernya ngantong, misal pistonnya baret, mungkin memang ya ada cerita dari dihasil silinder juga. Jadi yang mesinnya dihasil lebih mudah fuel dilution. Tapi ya kalau kita lihat kenyataan, Honda 160 mau yang PCX, Vario, HDV, Stylo, ada kok yang sharing kasus fuel dilution. Jadi ya kita nggak bisa ngomong problemnya di hasil itu adalah fuel dilution, karena di motor Honda pun terjadi. Motor Honda yang silindernya jelas bukan di hasil. Kita ngomong fuel dilution di sini ya, bukan vampir oli. Soalnya kalau vampir oli itu parah,
Kalau fuel dilution itu masih ringan lah gitu lah. Ya kalau fuel dilution ini bensin jadi hijau, yang laporan sih lengkap ya, mulai dari cc kecil sampai cc besar ya, bodoh kayak vampir oli. Tapi kebanyakan laporannya dari yang cc besar, dan penulis setuju dengan yang ngomong bahwa kompresi tinggi itu jadi salah satu penyebab fuel dilution. Tapi ya nggak secara langsung ya. Untuk yang ngomong injeksi itu mesinnya mudah fuel dilution, penulis kurang setuju. Karena ya kebetulan aja itu mungkin. Karena kebetulan mesin injeksi itu kompresinya tinggi, sudah modern, yang bahan olinya makin lemah gitu ya. Jadi kalau yang kendaraan baru injeksi itu lebih mudah fuel dilution daripada kendaraan lama, menurut penulis itu bukan salah karbu, bukan salah injeksinya. Penulis sendiri selama punya motor karbu kayaknya nggak pernah ya mengalami fuel dilution. Ya tapi saat itu ya ganti oli seringnya gak ketok oli ini warnanya apa, seringnya ya hitam. Ganti oli cuma berdasarkan halus kasar ya. Injeksi sendiri ya harusnya lebih minim ya fuel dilution, karena di sistem injeksi bahan bakar itu hanya disemprotkan ketika dibutuhkan. Di kendaraan 4 langkah, keunggulan injeksi daripada karbu itu adalah ada langkah di mana kalau yang karbu itu nyedot bahan bakar, sementara yang injeksi nggak nyedot, nggak nyemprotkan bahan bakar sama sekali. Nah ini potensial untuk membuat kendaraan injeksi jadi makin irit, tapi ya kenyataannya nggak terlalu irit. Kalau menurut penulis kendaraan injeksi itu nggak terlalu irit, nggak sampai irit banget dibandingkan kendaraan karbu itu, karena ya yang karbu atomisasi bahan bakarnya lebih baik. Jadi yang bahan bakar injeksi itu semprotannya kurang sempurna, pengkabutannya nggak sebaik yang karbu. Kalau menurut penulis gitu ya. Kalau menurut penulis ini, karena yo untuk cari faktanya, infonya yo gak ono kan. Kalau mau bukti ya dari motor penulis ya Suzuki Spin itu. Penulis nyetel Suzuki Spin ya, walau ada pro kapasitor juga, biar paling irit. Dalam kondisi paling irit itu tenaganya masih lebih enak, lebih narik, lebih kuat daripada Honda Beat ya. Jadi dalam kondisi bahan bakar dibuat sangat irit, Suzuki Spin itu bisa konsumsi bahan bakar sekitar 60 km per liter. Ini tentu dengan pemakaian ala penulis ya, bukan ngejar irit-iritan, tapi yo dulu saat bawa Suzuki Spin itu ya tiap hari ono gaspol ya. Kalau lewat jalan apa itu, yang dari apa, yang belok kiri sini itu selalu kencang, mesti gaspol. Dalam kondisi gaspol itu bisa 60 km per liter. Sementara ini sebelum apa diutak-atik injektore sama ISC ini bisa 50 km per liter NMAX ini ya. Terus Honda Beat-nya kurang dari 40 km per liter. Suzuki Next 2 kayaknya sekitar 45 atau 50 km per liter gitu ya. Ini penulis ngitung dari rupiah, bukan dari apa MID. Soalnya MID ini jelas kacau, karena
Ya MID ini penulis sekarang gak berubah ya, 41,1. Ini angkanya wis podo ae dengan sebelum diotak-atik ISC ini. Angkanya ya sekitar segituan, ya 41, ya 42 di MID, tapi realnya sebelumnya itu bisa 50 km per liter. Sekarang cuma 40 maksimalnya. Tapi balik lagi lah ya, untuk semprotan bahan bakar menurut penulis pengkabutannya yang karbu lebih baik, cuma karena ada semprot sia-sianya itu jadi lebih boros. Sementara itu yang injeksi pengkabutannya lebih buruk, tapi ada tahap penyemprotan yang lebih efisien. Hasil akhirnya kalau pengalamannya penulis ya, habis nyetel karbu sendiri malah lebih irit yang non karbu ya, malah lebih irit yang karbu ya. Ini juga pengalaman penulis, walau dulu sempat punya motor Honda Supra ya. Supra itu motor yang boros dibanding motor-motor yang lain ya. Pernah nyoba Vega, wah Vega irit, Krypton irit, Shogun juga lumayan irit. Ya rasanya malah kendaraan injeksi ya sing boros kalau dari pengalaman kepemilikan penulis. Tapi ya kita nggak bahas itulah. Balik lagi ke fuel dilution. Jadi fuel dilution menurut penulis bukan terpengaruh oleh pengkabutannya, bukan oleh karbu atau injektornya, tapi oleh kompresi salah satunya. Kenapa kompresi? Karena kompresi tinggi bikin mesin panas. Betul ya kata pemirsa ya, ada yang ngomong mempengaruhi pemuaian. Jadi antara piston dan silinder itu ada jarak yang sudah memperhitungkan pemuaiannya. Silinder yang aluminium lebih memuai daripada silinder besi. Piston aluminium juga lebih memuai daripada yang besi, tapi yang besi jarang ya, biasanya aluminium. Aluminium yang forging itu lebih memuai daripada yang casting. Nah kalau mesinnya panas, apalagi pistonnya forging, ya otomatis harus disesuaikan gapnya antara piston dan silinder sehingga nggak sampai macet, nggak sampai kemungkinan ngejam. Jadi mesin yang panas, apalagi penggunaan silinder aluminium, piston aluminium, itu membuat toleransi antara silinder dengan piston itu harus nggak boleh kecil. Kalau yang penulis tahu, standar pabrikan antara 0,4 sampai 0,6. Standar ini juga dipakai oleh tukang bubut juga. Jadi kalau apalagi pistonnya forging gitu ya, minim 0,4. Ada yang pakai 0,5, 0,6. Nah, gapnya kan makin besar, ini membuat yang namanya bensin itu jadi bisa lolos antara piston dan silinder. Jadi pada saat tahap hisap ya, ketika ruang bakar menyedot udara, ya sebenarnya udaranya kedorong ya, tapi ya kita ngomong nyedot lah ya. Ketika menyedot udara itu kan sama bensin. Kalau nggak ada bensin ya kan nggak kebakar. Itu ada proses pistonnya bergerak meluas ya. Kalau mesin tegak ya turun, terus ada naik lagi. Nah, pada saat turun ada
udara bercampur bensin yang masuk. Ketika naik lagi ada bensin yang melekat pada dinding silinder. Di tahap ini bisa terjadi bensinnya masuk ke ruang oli. Juga diingat ya bahwa yang namanya dinding silinder itu selalu disemproti sama oli, diciprat-ciprati sama oli. Kalau olinya kental, kemungkinan bensinnya itu jadi lebih mudah kecegat sama olinya. Juga kalau silindernya itu ada guratan-guratan silangnya, ada crosshatch-nya. Untuk mengurangi untuk mengurangi fuel dilution ya salah satu caranya adalah crosshatch-nya dibuat lebih dalam kalau menurut motor oil kick ya. Tapi ya kalau setahu penulis kalau yang dari pabrikan bono apa enggak ya, yang dari buatan Honda, yang dari buatannya Yamaha kayak gak ono. Apalagi Yamaha yang dihasil, kalau dihasil gak ono crosshatch. Jadi yo bakal lebih parah ya resikonya fuel dilution dibanding yang silindernya pakai crosshatch seperti misalnya Mercator Market, seperti ya NBP lah sarannya. Jadi mesin panas bikin fuel dilutionnya sumbernya dari situ ya, dari sisi desain. Oleh karena itu kalau tuner ya pingin bikin mesin yang enggak parah fuel dilutionnya, maka dipilihkan silinder dan piston yang pemuaiannya minim. Jadi pakai silinder dari besi, pistonnya pakai casting. Atau kalau mau yang lebih ekstrim, dari silindernya pakai ya logam yang minim pemuaian merek J Racing, pistonnya pakai nitron ya kalau nggak salah jenengnya ya. Itu katanya bisa 0,1 mm GP. Panas mesin juga tentunya akan mempengaruhi kekentalan oli. Jadi oli yang sama dipakai di kendaraan yang mesinnya panas, mudah panas atau ya panas lah, ini bakal lebih encer olinya. Konsekuensi oli lebih encer adalah ya itu tadi, fuel dilution mudah terjadi karena oli pelapisannya ke dinding silindernya jadi minim. Ya biasanya orang nggak bisa milih ya, karena kadang ya mesin yang diyakini nggak fuel dilution tapi ya ternyata mengalami fuel dilution ya, karena memang yang menyebabkan utamanya udah karena oli, dan oli-oli sekarang kualitasnya udah buruk. Ya penulis nggak akan ngaget kalau misalnya ada yang ngomong, oh Suzuki yang PECS atau apalah itu ya, yang silindernya nikasil tapi masih mengalami fuel dilution, masih mengalami vampir oli. Karena ya kalau mungkin dinding silindernya kuat tapi pistonnya kan nggak begitu kuat, baret misalnya ya. Ya kuncinya karena oli sih ya. Oli-oli terlalu encer, walau di botol itu tulisannya 20W50 tapi ketika dipakai jadi ya terasa seperti 10W30 atau 0W20 ya, itu tetap aja sih bikin masalah. Ya kuncinya balik lagi ke olinya. Sekali motor pernah pakai oli jelek atau mobil, itu pasti bakal jadi ciri, jadi bermasalah, jadi ada kurangnya dari mesinnya. Karena misalnya pakai oli palsu, ganti oli kelamaan, atau ya faktor lain lah. Kalau sudah sekali saja kena,
ya wes, mau nggak mau kalau ingin perbaikan normalnya ya harus ganti part. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.